Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indriani, NPM 1972037 dari kelas A mata kuliah Praktikum Rangkaian Elektrik. Nah, kali ini saya akan melakukan simulasi mengenai osilator gelombang segitiga. Nah, yang mana pada simulasi ini saya menggunakan dua buah IC. Yang pertama itu IC 74LS14 sebagai trigger Smith, dan yang kedua itu IC TL082 sebagai integrator. Oke, kita langsung saja ke simulasinya. Kita masuk ke Proteus. Nah, di sini saya sudah siapkan rangkaian yang akan saya simulasikan. Nah, seperti yang udah saya bilang tadi, di sini itu ada IC 74LS14 sebagai trigger Smith, dan yang kedua itu adalah TL082 sebagai integrator, yang mana pada trigger Smith ini akan menghasilkan gelombang yang berbentuk kotak, sedangkan pada integrator akan menghasilkan gelombang yang berbentuk segitiga. Nah, untuk prinsip kerja dari rangkaian ini itu sama seperti prinsip kerja rangkaian flip-flop yang udah teman saya simulasikan di video sebelumnya. Nah, di sini itu ada kapasitor, di mana fungsi kapasitor di sini itu untuk mengatur panjang dan lebarnya gelombang yang dihasilkan. Nah, untuk melihat hasilnya atau gelombang yang dihasilkan itu, kita run simulasi saja. Oke, di osiloskop udah mulai muncul si sinyal yang dihasilkannya. Nah, kita one shoot supaya nggak gerak-gerak. Nah, untuk yang kuning ini adalah sinyal yang dihasilkan oleh trigger Smith, sedangkan yang biru ini adalah sinyal yang dihasilkan oleh integrator. Nah, seperti yang udah saya katakan tadi bahwa si trigger Smith itu menghasilkan bentuk gelombang kotak, sedangkan pada integrator itu menghasilkan gelombang yang berbentuk segitiga seperti ini. Kenapa bisa berbentuknya kotak dan kenapa bisa bentuknya itu segitiga? Nah, ini itu dipengaruhi oleh kapasitor, di mana untuk pada trigger Smith, ketika kapasitor mengalami pengosongan atau si tegangannya itu berada di bawah ambang batas, misalnya 0,8 volt, maka sinyal yang terbacanya itu adalah dianggap low atau 0, dan terus di-invert menjadi high atau 1. Nah, kemudian setelah itu diteruskan lagi oleh si resistor dan balik lagi ke kapasitornya, sehingga si kapasitornya itu mengalami pengisian kapasitor. Nah, setelah kapasitornya mengalami pengisian, maka si sinyal yang dibaca itu menjadi high atau 1, dan terus diinvert lagi, keluarannya itu menjadi low. Begitulah seterusnya proses pada trigger Smith, muter-muter terus. Nah, ini adalah gelombang yang dihasilkannya. Ketika kapasitornya mengalami pengosongan, maka si sinyal itu malah naik karena keluarannya itu high. Sedangkan pada si kapasitornya itu mengalami pengisian, maka si sinyal yang dikeluarkan itu adalah low atau 0. Oke, setelah itu keluaran dari trigger Smith itu masuk ke integrator. Kan yang pertama itu keluarannya itu adalah high, maka si integrator ini mengalami saturasi sehingga si kapasitornya ini mengalami pengisian dan menghasilkan gelombang segitiga naik. Nah, terus sedangkan pada keluaran keduanya itu kan nilainya itu low atau 0, maka si integrator itu mengalami saturasi negatif. Jadi si kapasitornya itu mengalami pengosongan kapasitor dan bentuk gelombangnya itu segitiga turun kayak gini. Nah, karena alasan itulah kenapa si trigger Smith itu menghasilkan gelombang yang berbentuk kotak dan kenapa si integrator itu menghasilkan gelombang yang berbentuk segitiga seperti ini. Nah,
Terus untuk lebar atau tingginya si gelombang ini itu dipengaruhi oleh nilai kapasitor yang kita. Oke, untuk simulasi osilator gelombang segitiga udah selesai. Jadi dapat disimpulkan bahwa si rangkaian trigger Smith ini akan menghasilkan gelombang yang berbentuk kotak, dan untuk rangkaian integrator ini akan menghasilkan gelombang yang berbentuk segitiga. Jadi itu dinamakan rangkaian osilator gelombang segitiga. Terus untuk lebar dan tingginya si gelombang itu dipengaruhi oleh nilai kapasitor yang kita cantumkan pada rangkaian. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.